Masya Allah, masih semangat ya? Masya Allah, semakin semangat ya. Innalhamdalillah wa syukurullah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ibu dan Bapak, senantiasa kita mensyukuri nikmat Allah ya, yang pada pagi hari ini Masya Allah cerah sekali ya. Kemudian Bapak dan Ibu juga sehat semuanya ya. Mudah-mudahan sehatnya selalu sampai dari hari ini berangkat terus pulang kembali. Tapi yang penting lagi, kalau sehat itu ya semuanya harus sehat ya. Yang lebih dijaga sehat pada waktu puncaknya, selama di sana 40 hari ya. Jadi ibadah haji itu yang paling nikmat adalah sehat. Kenapa? Karena kegiatan fisiknya tuh full. Dari jenengan berangkat dari hotel ke masjid ya, itu jaraknya sudah jauh ya. Kemudian nanti apa namanya, kegiatan-kegiatan yang lain juga banyak ya. Jadi kalau kita tidak sehat ya, rugi gitu ya. Ruginya apa? Kita tidak bisa berjamaah di Masjidil Haram ya. Kemudian juga tidak bisa melaksanakan rangkaian ibadah haji. Tes. Nah, oleh karena itu masih ada waktu kira-kira sampai 5 bulan lagi ya. Kita tuh berangkat ini apa nih? November, Desember, Januari, Februari, Maret. 4 bulan lagi loh. Maret April gitu kira-kira. Maret April. 4-5 bulan. Tidak terasa. Tidak terasa itu apa? Nanti sebentar lagi kan kita puasa Ramadan kan. Ramadan kan kegiatan kita terpusat pada masjid. Setelah Ramadan apa? Kan Sawal kita giatur rahim macam-macam gitu kan. Habis Sawal kan kita akan berangkat. Tidak lama itu. Jadi waktu kita itu sangat singkat sekali. Makanya Bapak dan Ibu tolong dijaga kesehatannya gitu ya. Jaga kesehatannya. Makan yang baik, olahraga cukup, tidak usah jauh-jauh olahraga. Saban hari muter keliling kampung udah cukup ya. Pikirannya jangan stres. Biasanya ibu-ibu pengalaman deh. Saya ini dari tahun 97, 98 itu udah nemenin yang kan haji gitu ya. Jadi kadang-kadang justru semakin dekat mau berangkat makin stres. Apa enggak? Benar Bu. Stresnya kenapa? Stresnya kadang-kadang GG lah. Nanti gimana ya gitu loh. Ninggal ke anak yang masih kecil umpamanya. Gimana ya bocah-bocah piye ya gitu loh. Ninggal ke untuk mantuannya aku piye ya, mantuku gini dan seterusnya. Rumahnya baru mikir lagi. Mobilnya baru mikir meneh gitu ya. Jangan yang dipikir ya. Los saja ini kita akan melaksanakan ibadah ya. Ibadah ini sangat istimewa. Tidak ada satupun ibadah yang biasa kita laksanakan sama persis kelasnya dengan haji. Haji itu fisik yang paling banyak. Doa-doa yang disampaikan itu tidak ada yang wajib. Yang sunnah itu cuma Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya itu. Cuma itu tok yang sunnah Rasulullah. Lainnya itu tidak ada. Kalau kita sholat kan harus baca Al-Fatihah, rukun malah itu ya. Kalau haji itu tidak ada. Cuma ada tuntunan-tuntunan yang dibawakan oleh para contoh para ulama-ulama dan seterusnya. Rasulullah juga berdoa pada satu ini, pada ini ya. Nah, itulah rangkaian ibadah haji dan umroh. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, saya kalau melihat dari jadwal yang sudah ada, saya yakin Bapak dan Ibu sudah paham semua. Paham ya? Artinya umroh udah ngerti, haji udah tuntas ilmunya gitu ya. Bener ya? Paham semua ya? Cuma
proses perjalanan itu kira-kira sudah paham atau belum gitu ya. Proses yang paling penting itu. Jadi kalau kita paham proses perjalanannya step by step itu nyeneng gitu ya. Oh, engkau iki bagi ngopo ya? Bagi ngopo ya? Bagi ngopo ya gitu loh. Selama 40 hari yang ngopo-ngopo itu cuma beberapa hari. Ya. Kan 40 hari. Yang ngopo-ngopo cuma beberapa hari. Artinya yang betul-betul melaksanakan puncaknya ibadah itu hanya beberapa hari. Yaitu yang ngopo-ngopo. Yang lain itu tidak ngopo-ngopo. Tidak ngapa-ngapa itu ke masjid ya. Manfaatkan. Karena apa? Di Masjid Nabawi kita dapat 1000. Masjidil Haram dapat itu 1000 lah itu loh. Yang 1000 ini sih digoleki. Yang 1000 ya digoleki. Dan berada di sana. Nah, setiap kegiatan yang baik insya Allah kan ya. Makanya harus dimaksimalkan. Ini ibadah yang paling menyenangkan. Bapak coba itu ya. Kita di sana 4 hari. Biro umroh. Namanya. Korak anu ya. Anu Mas, apa nih? Apa yang ini? Tes. Oke, wes ya. Bapak dan Ibu, kita di sana berapa hari? 40. Padahal kalau kita umroh itu berapa hari? 9 hari atau 12 hari. Nah, 9 hari itu di sana cuma 7 hari. Kalau 7 hari dibagi 40 dapat berapa kali umroh kira-kira? 5 kali ya? 5 kali. Perjalanan kan 2 hari. Di sana kan 37 hari. Kalau kita umroh itu cuma dapat 7 hari di sana. Pada Bapak dan Ibu paling tidak 38 hari dipotong perjalanan 2 hari. 38 hari itu 5 kali melaksanakan ibadah umroh. Diping 30 juta. Berapa? 30 juta kali coba, kan cukup banyak. Nah, makanya alangkah baiknya ada waktu digunakan kesempatan itu untuk maksimalkan entah itu ibadah di masjid, entah itu mungkin umroh yang bisa laksanakan itu sekian kali dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kata kuncinya Bapak dan Ibu harus memaksimalkan waktu selama ada di Mekah dan Madinah. Ya. Maksimalkan waktu yang ada di Mekah dan Madinah. Kalau hanya ingin tengok-tengok, ingin rekreasi, ngapain di Mekah Madinah? Hotelnya itu tidak ada kolam renang, nggak ada. Nah, anak tengok-tengok, anak rekreasian Jakarta pun itu Tomang pun di tempatnya lebih nyaman. Ya, nah oleh karena itu kita ini untuk ibadah makanya dimaksimalkan waktu ibadahnya itu untuk kegiatan-kegiatan yang mendatangi masjid, yang mendatangkan pahala dan seterusnya. Ya, harus ditarget 40 hari masa orang iso khataman sekali. Bapak target itu udah 3 kali khataman loh, apa di Quran loh. Ditarget minimal sekali lah. 40 hari. Dan 40 hari itu Bapak dan Ibu tidak ada kerjaan. Nah, ini kan sibuk ngurusi bisnis, ngurus anak, yang putu nih macam-macam. Di sana itu tidak ada kerjaan. Tengok-tengok ibadah tok gitu loh. Tengok-tengok ibadah tok. Makanya eman-eman kalau tidak dimaksimalkan. Oke, Bapak dan Ibu, jadi selama Bapak dan Ibu menerima ilmu, itu kan ada macam-macam ya. Ada umroh, tawaf, sa'i, tahalul, kemudian ada haji ya. Haji itu ke Arafah, wukuf dan seterusnya. Nah, sekarang saya merangkum itu semua sehingga menjadilah sebuah perjalanan yang menyenangkan. Gitu ya. Yang menyenangkan artinya nanti Bapak dan Ibu bisa lihat gambar-gambarnya di sini. Saya itu hanya mengikuti ini, ilmunya itu berdasarkan gambar-gambar yang ada. Ya. Bapak dan Ibu, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya dulu ya. Nanti nak ketemu di jalan. Oh, Pak Zainal ya. Nama saya itu Zainal Abidin. Karena Zainal Abidin itu banyak, saya tambah Zainal Abidin Zain. Karena bapak saya Muhammad Zain gitu ya. Jadi Zainal Abidin Zain ya. Kerjaan saya nganggur. Kok nganggur kerja ya? Artinya tidak ada kerjaan yang tetap sudah selesai.
Nyari uang sudah selesai. Ya. Karena umur meh 70, kurang sitik 70. Nyari uang sudah selesai. Usaha-usaha saya udah saya jual semua. Tinggal tengok-tengok ngadepi apa? Husnul khotimah. Ngadepi husnul khotimah itu yang paling penting, gitu ya. Lah kerjaan saya ngurusi macam-macam. Ngurusi konco-konco haji, ngurusi konco-konco setelah haji. Ya, saya ketua Ikatan Persaudaraan Haji Kota Surakarta. Kemudian yang sering saya laksanakan yang terakhir ngurusi orang meninggal. Kenapa? Karena saya punya makam, punya makam Taman Surga yang kaplingnya 1.500. Yang sudah datang ke sana, kalau meninggal tinggal calling. Ini ada orang meninggal hari ini. Pak, hari ini ada yang meninggal. Blok piro? Blok Didi nomor itu. Terus kita siapin, kita jemput dengan ambulan. Kita punya ambulan 2. Ya, IPI punya ambulan 2. Kalau butuh apa-apa tinggal calling 24 jam. Yo sakit, yo gelem kita layani. Kemudian meninggal apalagi dan apa saja. Ngantar snack yo gak apa-apa gitu ya. Yang penting mobil IPI itu manfaat. Supaya apa? Jariahnya orang pada kita itu dimanfaatkan maksimal mungkin. Itu ya. Di nama saya Zainal Abidin, posisi saya sebagai ketua Ikatan Persaudaraan Haji, ya. Dan masih beberapa ketua yayasan-yayasan yang ada. Cuma itu aktivitas saya. Kalau nyari uang datang sendiri, gitu ya. Kenapa? Itu janji Allah. Selagi nyawa saya itu masih ada, mesti Allah beri rezeki. Dan ternyata ya benar. Tengok-tengok setahun, itu kanggo makan setahun gitu ya. Ya alhamdulillah, nggak ada kerjaan apa-apa. Itu setelah saya kerja tenanan selama 65 tahun. Ya setelah itu tengok-tengok tinggal menikmati ya. Pergi kemana-mana. Punya biro umroh 2 bulan sekali umroh gitu ya. Biro perjalanan halal tour ya pergi kemana-mana. Itu sebuah kenikmatan yang harus kita nikmati. Oke, moga Bapak dan Ibu kita lanjut ya. Saya ini sudah jelas ya. Haji menuju ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu. Jadi haji itu fokusnya apa? Baitullah ya. Tempat-tempat tertentu apa? Ya, Arafah, Musdalifah, Mina, tempat-tempat tertentu ya. Melaksanakan amalan ibadah, ya, amalan ibadah tertentu pula. Dimulai dari bulan Syawal sampai 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Karena bulan Zulhijjah 10 itu puncaknya. Jadi ibadah haji itu pusatnya di Baitullah, kemudian di tempat-tempat tertentu. Ya, kalau umrah pusatnya cuma Baitullah, ke Ka'bah gitu ya. Kemudian melaksanakan amalan-amalan tertentu. Bapak dan Ibu, amalan-amalan itu harus digandingkan dengan ilmu. Apabila Bapak dan Ibu tidak ada ilmu, tidak nyaman ibadah itu. Wong sholat tidak ngerti cara-cara sholat, nggak ngerti artinya sholat. Al-Fatihah ora paham, alhamdulillahirobbilalamin nggak ngerti. Ya, padahal Allah itu kita memuji Allah, Allah yang menyaut, gitu ya. Dan seterusnya dipahami. Jadi ibadah itu harus dilengkapi, harus dipahami dengan pemahaman yang sungguh-sungguh paham, gitu ya. Nah, oleh karena itu dikatakan ada amalan-amalan tertentu. Dan kemudian kita ini mulainya bulan Syawal. Kita nanti bahkan setelah Syawal ya, sampai 10 Zulhijjah. Setelah itu kita habis melempar jumroh akobah, selesai. Ya, tinggal kita tawaf dan sa'i, selesai ibadah, rangkaian ibadah umroh, haji ya. Next. Bapak dan Ibu, ini ayatnya ya tadi ya. Kemudian karena waktu kita terbatas dan serulah kepada manusia untuk menjalankan haji, niscaya mereka akan datang padamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari sekedar penjuru. Bapak dan Ibu, ini membuktikan bahwa ayat ini benar. Bapak dan Ibu, jaraknya dari Mekah Madinah berapa ribu kilo? 10.000 kilometer. Oke Pak Amin ya, 10.000 kilo per meter. Dari Solo ke Jeddah atau ke Madinah. Kita terbangnya kalau udah di Jeddah ke Madinah 10.000 kilometer. Di sini coba, dari segenap penjuru yang jauh, kita ini termasuk jauh. Kenapa Ibu datang? Karena ayat ini menyerukan. Al-Hajj 27. Datang. Nggak punya duit, nyeleng suy banget.
antri bertahun-tahun yo tetep melu antri sambil donga sampantino, ya Allah mundang aku mangkat sadurung mati awake sehat, gitu kan. Nah, Bapak dan Ibu, ini berarti ayat Al-Quran tidak ada yang tidak benar, ya. Ini jelas sekali. Bahkan orang-orang sana naik unta, untanya kurus. Yang dari daerah-daerah Madinah sana, perjalanan 4 hari, 5 hari kalau naik unta. Sekarang sudah nyaman, ada bis, ada pesawat, gitu ya. Baik, kita lihat lagi. Ya, ada lagi ada Baqarah ini ayat-ayat ini sudah paham semua itu ya, kira-kira ya. Ayo Mas. Ini musim haji ya, tadi udah masuk ya, tidak usah kita kerjakan lagi ya, biar agak cepat dikit. Bapak dan Ibu, nah ini jelasnya nih. Jadi ibadah haji itu dibagi 2 season, ya. Kan Bapak dan Ibu semua ilmunya udah punya. Kalau saya di IPHI itu, saya mulai dari umum dulu, dari penjelasan pertama dulu, nanti baru urayanya satu persatu. Ya umroh ya haji, gitu ya. Jadi dibagi 2 season, dibagi 2 waktu, ya. 2 waktu itu adalah haji dan umroh, ya. Melaksanakan haji dan umroh dikerjakan di Mekah dan sekitarnya. Makanya kalau kita melaksanakan ibadah haji itu mesti dapat umroh. Tapi kalau melaksanakan 100 kali umroh ya tidak pernah dapat haji. Tidak gugur yang namanya kewajiban haji. Oke? 100 kali. Ada yang pernah umroh 100 kali? No. Pimpindo seneng loh ya. Kecuali pembimbing kayak saya ini ya, boh ya. Karena memang ada jamaah 12 kali berangkat, 12 kali berangkat dan seterusnya. Kalau ada jamaah gitu ya. Next, Pak. Nah, Bapak dan Ibu, nah ini. Jadi haji itu ada macam-macam, sudah dijelaskan kemarin itu macam-macam ibadah haji. Tapi ini lebih gambarnya lebih jelas lagi. Jadi ibadah haji itu ada 3 macam. Dengan cara haji qiran, ya ini sudah dijelaskan detail mestinya. Umrah dan haji bersama-sama, ya. Kemudian ada haji ifrad, haji terlebih dahulu baru umrah. Kemudian yang terakhir ada haji tamattu. Nah, tamattu, ya. Tamattu turu mangan tengok-tengok. Tamattu turu mangan tengok-tengok. Itulah haji yang paling istimewa. Ada sejarahnya, ya. Enggak nanti kalau kelebihan 5 menit enggak apa-apa ya, jam 8 lebih 5 menit enggak apa-apa ya. Kan ini ahad toh. Karena memang materi itu panjang, insya Allah nyenengke karena gambar-gambarnya ada gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, haji tamattu ada sejarahnya. Pada waktu itu Rasulullah berangkat bersama para sahabat dan jamaah umat Islam seluruhnya dari Madinah ke Mekah. Perjalanan itu naik unta. Kira-kira sebulan belum tentu sampai. Ya, sebulan sampai di Mekah, di Mekah dulu apa di Mekah dulu sampai di Mekah. Kemudian Rasulullah itu mestinya udah kecapean, ya. Artinya sahabat-sahabat itu kan tidak semua sahabatnya stamina-nya kuat. Ini Bapak dan Ibu ini walaupun ini masuk lumayan kayak amat-amat masih muda-muda ini, Ibu ya, Masya Allah masih muda-muda ini, ya. Insya Allah muda-muda ini stamina-nya fit tenan. Tapi bukan berarti tua itu stamina lemes. Saya mau 70, insya Allah stamina masih tetap sehat gitu ya. Ya jaga ya. Nah, bayangin 40 hari, 15 sampai berbulan-bulan. Rasulullah tuh luar biasa. Kalau dia punya sahabat, dia ngamati semua pasal sahabatnya. Anak sahabatnya kebingungan, gelisah, tidak bisa tidur gitu ya. Melihat istrinya yang masih cantik, gelisah, bingung. Bapak pripun? 40 hari kira-kira nganggur pripun nyoba? Mumet toh? Nanti ada rahasianya, namanya kamar barokah. Kan berempat toh atau berlima. Konjone kon lunga sik. Kamar tak nggo sik ya gitu ya. Itu bukan rahasia lagi, ya. Enggak usah malu. Itu kebutuhan kita. Gitu nggih. Nanti dibagi, nanti Pak Harno sing bagi. Iki kamar barokah iki atau dibagi dhewe gitu. Nah, setelah Rasulullah melihat itu ternyata wah ini separuh sahabat ini gak betah meneh gitu iki. Akhirnya Rasulullah mengatakan bahwa silakan melaksanakan umroh terlebih dahulu. Setelah melaksanakan umroh, setelah tahallul selesai, bebas kalian semuanya. Mau berkumpul sama istrinya ya monggo, ya. Mau ngapa-ngapain udah tidak kena dam, monggo silakan. Itulah riwayatnya haji tamattu. Makanya tamattu tadi apa?
Ya wis tiap balik ini. Nah, nanti kita jadi haji tamattu itu kita melaksanakan umroh terlebih dahulu. Ya. Jadi kan kemarin Bapak kan dijelaskan umroh terlebih dahulu kan? Nah, ini sesuai dengan ini. Umroh terlebih dahulu kemudian baru hajinya. Lah menunggu itu kan lama Bapak Ibu. Ya, ada beberapa hari. Kalau kita berangkat awal mungkin lebih pendek. Kalau kita belakangan itu lebih panjang menunggunya. Nah, Bapak dan Ibu, kita lihat, kita akan melaksanakan umroh terlebih dahulu, ya. Nah, ini. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana cara kita berangkatnya? Ya, kita berangkatnya itu nanti dari sini ada 2 gelombang, ya. 2 gelombang. Gelombang pertama itu dari Indonesia, dari Donohudan, ya. Berbahagialah wong Solo punya embarkasi dewi. Nyerawatan, bahagia kita, masya Allah. Embarkasi pertama kali berdiri, saya pertama kali pakai embarkasi itu tahun 97. Waktu itu masih kuning kabeh. Kan zaman kuning tuh itu. Wah, kuning semua. Koper saya kuning. Tas saya kuning. Ya kuning pokoknya gitu ya. Nah, sekarang kuning sudah redup gitu ya. Nah, tapi tetap harus kita hormati gitu ya. Alhamdulillah kita punya embarkasi. Saya katakan gak usah Indonesia tetap negara kita, tapi wilayahnya itu kita dari embarkasi Boyolali. Uang Boyolali protes. Nah, kita terbang dari Jakarta ke Adi Sumarmo, bilangnya apa? Adi Sumarmo Solo. Embarkasi di Solo, SOC. Ya. SOC. Apa singkatannya apa ya? Solo City pokoknya gitu ya. Jadi Solo, wong Boyolali protes, iki nggonku kok maling ke Solo. Makanya kalau kita berangkat dari Jakarta, bilang gimana coba? Pesawat akan terbang dari Jakarta menuju embarkasi menuju Bandara Adi Sumarmo Boyolali. Ya tuh. Wong Solo yo enggak apa-apa gitu, memang bukan punya kita. Tapi tetap namanya Solo gitu ya. Nah, dari embarkasi kita terbang ke Madinah, gitu ya. Nah, kemudian dari Madinah baru kita ke Mekah. Di Madinah itu nanti kita jelaskan. Di Madinah itu 9 hari sampai 10 hari ya. Kemudian kita baru ke Mekah. Dari Mekah selesai ibadah hajinya, kita akan menuju ke Jeddah untuk kembali ke Solo lagi. Itu gelombang pertama. Bapak dan Ibu kira-kira milih gelombang pertama apa kedua? Ora iso milih. Ora iso milih. Ya usah karepe pemerintah, itu pakai undi, Pak. Saya dari dulu kadang rame itu ya. Solo dan lain daerah-daerah yang Jawa Tengah kan undi. Solo karepe gelombang siji. Apa sebab gelombang siji? Nah, ini nanti ada ceritanya. Ya, saya tak simpen dulu. Kemudian gelombang kedua, ya, embarkasi, ya, Solo, ya, Jeddah lebih dahulu. Beda ya. Madinah Jeddah itu kacanya 400 kilo lebih loh, ya. Jadi kita ke Jeddah dulu, embarkasi Jeddah, kemudian baru masuk Mekah, kemudian ke Madinah. Ke Madinah baru kita pulang ke embarkasi. Jadi milih mana? Yuk. Nah, Bapak dan Ibu, ini tadi perjalanannya. Gelombang siji ya. Di gelombang satu ini gambaran utuh dulu. Nanti kita lihat rangkaiannya. Jadi yang pernah ikut saya di IPAI segala macam nggak apa-apa ya. Di balai ini bolak-balik nggak apa-apa. Ya, ilmu itu semakin bolak-balik semakin hafal. Ya, engkau rasa buka buku meneh wis hafal ya. Ya istilahnya orang so gitu, ilmu itu akan diserap di alam bawah sadar. Kemudian dia muncul dewi. Oh ternyata bagi itu otomatis. Makanya yang sudah ikut di IPAI sama materinya, tidak apa-apa ya. Tetap aja diikutin. Nah, Bapak dan Ibu Solo ya. Kemudian kita ke Madinah terlebih dahulu. Ini Madinah ya. Madinah ngapain? Madinah itu kita akan melaksanakan istilahnya kalau kemenak itu supaya dapat sholat sebanyak 40 waktu. Kan kalau 9 kali 5. Kalau 9 hari kali 5 berarti kan 45. Dapat 40 waktu sholat.
Itu fadilahnya macam-macam. Ya, itu benar para ulama. Ya, makanya Kemenak itu mempertahankan di Madinah selama 9 hari. Dapat sholat 40 hari. Makanya catatannya selama di Madinah jangan bolong-bolong. Kecuali ibu-ibu yang masih muda. Ya, ibu ingat ya, ibu yang masih muda. Halo, yang masih muda. Hati-hati sih. Nanti ada hubungannya bapak muda. Ingat-ingat ya, gitu ya. Nah, kemudian dari situ beberapa 9 hari. Ini itu kita siap-siap mikot. Kita akan ngambil mikot di Bir Ali yang berada di sekitar Madinah. Lah itulah rahasianya kenapa nyamannya gelombang siji. Ya, nyamannya gelombang siji itu kita bisa mikot sesuai dengan sunnah Rasul. Rasulullah kan berangkat haji kan dari dari Madinah. Mikotnya di Bir Ali. Nah, kalau kita dapat gelombang 1, artinya kita sudah dapat melaksanakan sunnah Rasul. Tapi bukan berarti tidak boleh, yang lain enggak, gitu ya. Tapi Rasulullah melaksanakan itu di Madinah terlebih dahulu. Gitu ya. Itu rahasianya berdoa, masih ada waktu 4 bulan. Kalau Bapak Ibu 80 orang ini berdoa, ya Allah, moga-moga aku ento gelombang siji sak rombonganku. Sama suhada gelombang siji Allah. Itu ya. Setuju betul? Setuju ya. Apalagi pada waktu Ramadan. Ya Allah, mohon aku diberi kesempatan gelombang siji sama teman-teman. Ya, ingat-ingat ya, catat ya. Nah, kalau dapat insya Allah berarti nanti kalau saya tahu amal suhada gelombang siji, berarti doa Bapak dan Ibu terkabul semuanya. Insya Allah di sana doa-doanya terkabul semuanya. Amin ya. Nah, terus kemudian kita pakai ihram. Kemudian kita ambil mikot di Bir Ali. Kemudian kita berangkat menuju ke Mekah. Jadi hari yang ke-11, 10 kita sudah sampai Mekah. Perjalanan ke 6 jam. Madinah ke Mekah. 6 jam naik bis. Kecuali pakai kereta cepat. Kereta cepat apa? Cuma 2 jam toh. Di sini kita tidak pernah kereta cepat. Solo, Jakarta Bandung. Ya cuma beberapa menit toh. Di sana kaca 400 kilo cuma 2 jam toh. Enak sekali. Tapi nggak bisa, ya. Nanti kalau mau umroh tak ajari. Mumpak kita cepet, tapi harus ikut Pak Zainal. Bironya di Mangga gitu ya. Ini promosi Siti ya. Nah kemudian di Mekah, nah ini tadi saya katakan tadi apa? Gelombang pertama, haji melaksanakan haji tamato. Haji tamato itu apa? Umroh terlebih dahulu. Ya. Makanya pada waktu kita sampai di Mekah, kita harus melaksanakan umroh terlebih dahulu. Gitu ya? Udah punya gambarannya. Oh, haji tamato itu umroh terlebih dahulu. Artinya saya sampai ngambil mikot di Bir Ali, masuk, udah pakai ihram semua itu. Kemudian masuk ke kota Mekah melaksanakan umroh terlebih dahulu. Itu ya. Umroh itu apa? Gimana? Coba. Pertama apa? Apa Pak? Umroh apa? Pertama harus pakai berihram. Berpakaian ihram dan niat di Bir Ali. Yang kedua tawaf. Yang ketiga sa'i. Yang keempat talul. Selesai umroh. Gampang namun. Yo gampang. Tapi ini musim haji. Namanya Masjidil Haram full. Iso melaku siti-siti udah seneng. Masya Allah luar biasa. Tapi tetap nyaman gitu ya. Pada rasanya capek mah. Coba bayangkan. Kita perjalanan dari Madinah ke Bir Ali. Madinah Bir Ali itu 15 menit sampai 20 menit. Kemudian perjalanan kira-kira 6 jam atau 7 jam dan istirahat. Kemudian itu cuma istirahat sebentar di hotel. Kita harus segera melaksanakan umroh. Umroh itu paling cepat kalau waktunya itu ya. Waktu kita masuk malam umpamanya. Malam itu biasanya umrohnya kita ke malam. Karena kita menghindari orang-orang yang sholat isya pulang dulu. Ya namanya masjid itu kalau ada sholat apa namanya? Sholat fardu itu sampai 1 kilo ke sana musim haji. Penuh manusia. Di luar-luar, di atas-atas sama nama tempat penuh manusia. Ya. Coba bayangkan pada waktu itu kita udah ngabas ingin tawaf, repot banget gitu ya.
Kalau malam, kalau siang nanti mungkin bisa habis waktu duha, orang udah capek pulang, ya. Kemudian maghrib itu keterjang-isya tidak bisa. Habis waktu asar bisa. Itu ya. Nah, kira-kira umpama jam 10 kita mulai umrah, kira-kira jam 3 baru selesai. Capek apa mboten? Tidak capek. Karena apa? Allah meringankan kita untuk beribadah tersebut. Apalagi kita semangat. Apalagi urung tahu delok Ka'bah. Ka'bah ki sing ndi yo piye ya gitu kan. Masuk Ka'bah langsung nangis. Ya Allah, aku sementara iki salatku ngadep Ka'bah. Ora tahu weruh Ka'bah. Saiki aku kok nang kene ya gitu. Merebes. Ya Allah, nikmat di meneh sing tak ingkari ya. Bisa melihat Ka'bah, bisa sholat depan Ka'bah, ya. Itu suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu punya apa saja dibandingkan bisa melihat Ka'bah, ternyata tidak ada apa-apanya. Ya. Saya punya mobil 10, punya bojo 4, punya anak rolas, ya. Gak ada apa-apanya. Kalau kita datang ke Mekah melihat Ka'bah. Kenapa? Karena semua yang kita miliki pada akhirnya kita tinggal kabeh. Bojone jenengan 4, ayu-ayu dipek wong, meninggal. Tinggal kabeh, omamu guduk-guduk macam-macam tinggal. Direbut anak putune. Yang dibawa apa? Amalnya. Amalnya apa? Pada waktu kita beribadah di antara di Ka'bah, depan Ka'bah, pahalanya 100.000. Pripun coba? Nyeneng nggih ora? Ya toh? Kita itu kada merebes sithik gitu. Jadi gitu ya. Nyeneng gitu ya. Nah, makanya saya katakan tadi jangan stres, Arab bakal semakin terus buat tapi tinggal semua. Aku ini ada labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Nek panjenengan memenuhi panggilan dia semua ditinggal. Ya. Cuma kita waktu dulu waktu kita masih muda dipanggil bapak kita. Masih ngopo-ngopo mesti kita datang. Tinggalkan semuanya memenuhi panggilan bapak kita. Ini panggilan Allah. Tinggal di kabeh wis. Ora usah mikir anak putu, ora usah mikir mobil, ora usah mujune papat, usah dipikir kabeh kuwi. Ya. Kita hanya fokus kepada Allah. Gitu ya. Nanti Allah akan mengganti semuanya, Masya Allah ya. Saya itu kan disuruh berangkat haji saban tahun, ya gelem aku. Ya. Tapi kalau saya suruh pergi, kemarin kita baru pulang dari Cina, ya Mas, beberapa yang lalu. Kita lihat Cina, Makau, di Guangzhou, beberapa kota. IPHI yang ada kan, murah meriah, ya. Kita bisa lihat apa-apa. Ternyata Cina itu memang diakui, walaupun ideologinya komunis, tapi penataannya Masya Allah. Bagus jalannya, bagus-bagus, bersih, orangnya tertib, disiplin, ya. Kemudian kita ibadah ya tidak diganggu sama mereka. Ada masjid besar-besar lebih besar daripada ini. Kita bisa sholat Jumat ya penuh di sana. Bisa. Cuma satu catatan, jangan sekali-sekali melawan pemerintah. Itu aja wis. Itu acaranya beda ya. Ini cuma sedikit contohnya gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian kita selesai umroh. Lah ngopo gitu kan? Orang ngopo-ngopo. Selesai umroh kan satu tahap selesai. Ya. Haji itu umroh terlebih dahulu baru haji. Ya. Kalau kita berangkat awal mestinya 10 hari, hari ke 11, 12 kita masih sampai tanggal 10 Zulhijjah berada di mana? Di Makkah. Ngapain? Ya enggak ngapa-ngapa. Lah yang ngapa-ngapa artinya diusik. Ya, artinya diusik. Artinya diajak hatinya, ya hati itu kalau kita ngajak, kita mau bersama hati kita akan selalu ibadah dengan baik. Kita akan melaksanakan macam-macam kegiatan di Masjidil Haram. Selama nunggu tanggal 10 Zulhijjah. Nunggu ya. Bagaimanapun itu harus diusahakan untuk banyak berada di Masjidil Haram ya. Kalau tidak pun, nah karena jauh, tidak ada yang namanya haji itu hotelnya dekat. Jangan ngimpi. Saya tidak mengatakan insya Allah hotel dekat. Orang wani saya. Yang namanya haji reguler itu ya mesti jauh gitu loh. Insya Allah jauh gitu ya. cuma insya Allah lebih dekat gitu aja. Tapi dekat omong kosong. Yang dekat itu jangan bayar 300 juta.
furoda, ya, atau haji plus kemenak, ya 200 juta, gitu ya. Saya aja belum pernah kok itu. Tapi saya milih haji biasa kayak konco-konco ini. Apa sebabnya? Karena lebih lama di Mekah, gitu ya. Jadi jangan pikir wah aku plus enak macam-macam. Orang mas, aku gak seneng plus. Orang usah ngomong asal dia tersinggung. Orang mas, aku lebih seneng haji biasa. Loh, kenapa kok enak? Haji plus, layani macam-macam, hotelnya bagus, dekat macam-macam. Aku lebih seneng suwening kotanya Rasulullah, Mekah dan Madinah. Aku lebih senang berada dekat sama Rasulullah di Madinah. Aku lebih senang lebih lama dekat di Ka'bah. Kan gitu. Makanya lebih bangga. Kenapa? Kenapa lebih bangga? Panjenengan nunggunya lebih lama. Berarti dia lebih sabar. Gitu. Ini coro-coro mau berpikir yang positif baik, gitu ya. Nah, jadi jangan khawatir mereka plus atau tidak plus, sebetulnya lebih nyaman tidak plus, ya, lebih lama, ya. Nah, kita berada di sini selama beberapa hari nunggu sampai tanggal 9 Zulhijjah. Kita akan berada di Arafah. Jadi yang umrah itu semuanya berada di dalam Masjid Haram, ya. Nah, kemudian kita akan menuju ke Arafah tanggal ke Arafah tanggal 11. Tanggal 9, ya. 9 Zulhijjah. Itu ada waktu jeda. Waktu jeda itu nanti kita lihat gambarnya. Kita isi dengan kegiatan yang lain-lain, ya. Nah, kemudian dari situ kita nanti setelah di di Arafah, kemudian Musdalifah, kemudian di Mina, lempar jumrah, Usta Aqobah dan seterusnya. Gitu, kegiatannya itu. Jadi puncak kegiatan itu pertama umroh, yang kedua hajinya. Makanya haji itu adalah umroh dapat, hajinya dapat, gitu ya. Next, kemudian habis itu habis itu kita akan kembali ke Mekah lagi, ya. Kemudian kembali ke Mekah lagi. Kembali ke Mekah untuk apa? Kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ibadah. Ya, tawaf ibadah itu rukun. Tawaf ibadah dan sa'i itu rukun. Jadi yang paling pokok itu diingat-ingat, tingkatannya itu rukun, kemudian wajib, kemudian sunnah. Ya, yang rukun tidak boleh tidak dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan rukunnya, hajinya bubar. Kalau tidak wukuf itu rukun. Tidak wukuf di Arafah, hajinya tidak sah. Tidak tawaf ibadah, hajinya tidak sah. Tidak niat di mikot, hajinya tidak sah. Ya, karena rukun, niat itu rukun. Ya, oleh karena itu tolong dijaga si rukun ki apa wae to. Sing wajib itu apa? Nah, sing wajib itu kalau tidak dilaksanakan, hajinya tetap sah. Tapi kena denda. Denda itu tergantung tingkatannya, ya. Kalau yang tingkat tinggi 1 ekor kambing, tingkat kecil-kecil, ya, itu cuma memberi makan sekian. Itu udah ada detailnya, ya. Ini detailnya ada. Kan Ibu Bapak udah dapatkan ilmunya itu, ya. Nah, kemudian habis itu kita melaksanakan tawaf ibadah, selesai melakukan ibadah dan sa'i, selesai haji. Berarti yang ibadah haji itu selesai sampai tawaf ibadah, melempar jumrah, tawaf ibadah dan sa'i selesai. Alhamdulillah ibadah hajinya sudah selesai. Tinggal ngopo? Ya ngopo gitu. Apa bisa nunggu sampai kita pulang ke Indonesia lagi. Ada waktu ngapain? Nanti banyak waktu di sana, ya. Dan seterusnya sampai nanti kita akan pulang ke Indonesia, ya. Kalau yang dari Mekah, yang gelombang pertama pulangnya lewat Jeddah, ya. Jeddah ke Embarkasi Solo. Jadi gelombang kedua dulu, ya. Nah, gelombang kedua Bapak dan Ibu, kita udah pakai ihram. Makanya saya bilang apa? Enak gelombang siji. Gelombang kedua apa? Gelombang kedua itu Bapak dan Ibu harus sudah berpakaian ihram di atas pesawat. Ya, coba bayangin. Bapak-bapak yang paling sulit ini. Kalau ibu mak kan tidak masalah. Pakaian biasa gitu udah berihram asal tertutup dengan baik-baik. Tidak masalah gitu, Ibu. Tapi yang bapak-bapak harus pakai ihram ini di atas pesawat. Kalau kita betul-betul mau ngambil yang syar'i. Karena setiap orang akan memasuki kota Mekah berpakaian ihram, niatnya itu mulai dari apa?
Kita melaksanakan niat dari mikot. Mikotnya di mana? Mikotnya itu apabila kita melintas tempat mikot ditetapkan oleh Rasulullah, itu harus diniati. Pada pesawat itu nanti di atas pesawat dia terbang, kemudian dia melewati Yalamlam. Yalamlam itu tempat mikot. Disitulah kita mulai niat. Sudah berpakaian ihram semuanya, bapak-bapak, udah copot-copot kabeh, bersih semua. Di situ baru kita melaksanakan niat, akan dipandu oleh ketua kloter kita. Bapak dan Ibu, dia dari pilot sudah nyebut dulu. Kita sekarang 1 jam lagi akan melintasi mikot. Akan melintasi Yalamlam. Bapak dan Ibu dimohon untuk siap-siap untuk berpakaian ihram yang sempurna untuk melafalkan nikat apabila saat kita melintasi mikot, melintasi Yalamlam. Nanti dilafalkan. Niatnya niat apa? Niat umroh. Niat apa? Niat umroh. Kenapa? Kita ngambil haji tamattu, umroh terlebih dahulu. Jadi niat umroh terlebih dahulu. Melafalkan itu. Nah, setelah Bapak dan Ibu melafalkan itu di atas pesawat, udah kena larangan ihram. Kan larangan ihram itu pada saat kita selesai melafalkan labbaik Allahumma umratan. Kena semua larangan. Hati-hati. Kan nggak nyaman toh di atas pesawat. Tapi nyaman tidak nyaman itulah aturan yang harus kita laksanakan. Gitu ya. Nyaman tidak nyaman ibadah itu harus kita laksanakan. Sholat subuh itu nyaman apa buatan? Nyaman apa buatan? Jujur loh. Nggak buatan nyaman. Wah anak-anak turu digugah kon sholat mangkat masjid. Bapak, sholatin di masjid apa buatan? Nggih. Alhamdulillah. Jadi mulai masih ada waktu 4 bulan sholat di masjid terus nggih. Supaya nanti di sana ya doyane di masjid. Unanan kene ora doyan di masjid kok ning kono bisa doyan tuh ora mungkin. Nek keset di masjid, ning kono mesti keset di masjid. Masuk ora logikane? Ya masuk. Nah ibu-ibu aku gak ngarani bapak-bapak toh ya. Nggih, masih ada waktu 4 bulan. Ada Ramadan masih terus. Wah, Pak kok segepen saiki. Aku ora munggah kaji Mas. Ya. Apa? Ben aku neng kono menurut Ustaz Zainal kudune aku ning masjid terus supaya ning kono cikil enteng ning masjid. Awake waras. Gitu nggih. Sambil ndonga gitu ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, setelah kita berihram, kita menuju ke kota Mekah. Tahukah itu apa? Tadi kembali apa? Umrah. Udah pakai ihram dan niat toh, tinggal tawaf, sa'i, tahallul. Selesai kita nunggu. Nah, nunggu di sini. Nanti tanggal 9 kita seperti biasa perjalanan tadi, ya. Kita di Arafah, Musdalifah, Mina, lempar jumroh, ya. Kemudian kita kembali ke Mekah, tawaf ifadah, kemudian kita pulang ke Indonesia. Itu gambaran singkatnya. Sekarang kita lihat detailnya. Yo, siap-siap ya, pasang meripati, pasang gape. Dengerin dulu. Yang pertama, ini saya bicara kebiasaan. Yo sunah nih golek dalile pundi Pak? Yo ra eneng, ya. Tapi alangkah baiknya, bukan alangkah baiknya, kalau mau melaksanakan, setidak-tidaknya kita niat siar. Ya, kita mau berangkat, yo ngundang tonggo-tonggo nih. Sekedarnya ada usah gede-gede enggak usah. Apa meneh ngundang campur sari ojo. Ada loh Bapak, bener aku ngaku sih. Saya itu kan sering ngisi di Boyolali yo. Boyolali. Saya ngisi di sana. Tahu-tahu pas waktu pamitan saya diundang, paket aku. Loh kok ada campur sari Pak? Ya Allah, gitu. Ayo kalau campur sari bareng gitu. Ya. Jangan ya. Sudahlah. Kita pamitan ya sama tonggo-tonggo kita. Ya Allah Mas, tolong ya Mas, ya Bapak semua, saya mau pamit, mau berangkat haji. Ya tolong nanti mungkin bisa ngaman-ngampatin, tapi niatnya semua harta benda kita titipkan, kita kembalikan pada Allah. Setuju ya? Jangan titipin tonggoku, tanggane, pun sirik, entah payah nih diraya Islam. Jangan. Sama basa-basi toh, tolong diaman-amati gitu ya. Tapi kembali kepada Allah, jadi pada Allah semuanya. Tidak usah aman. Saya tuh bolak-balik rumahku tak tinggal sampai kebobolan pindo keluh. Habis saya punya barang-barang itu. Saking santainya. Rumah tinggal itu maupun maling masak brankas jigo kabeh. Uang real saya banyak diambil semua. Sertifikat ambil semua.
La haula wala. Ya saku Yesus wis milik Allah, kembali pada Allah semuanya. Cuma nek mak-mak itu rasanya mas-masnya ditumpuk semikian banyak atau hilang ya longso. Ya walaupun istri saya itu Ustazah Umiani itu istri saya. Ya. Longso, aduh kita mas makanya ini. Ya wis terus kembali pada Allah. Tuh Allah mengganti yang baik ya. Nah itu yang tidak usah dipikirkan pernah ya sudah. Tapi insya Allah aman, ya. Insya Allah aman. Ini percaya saya, insya Allah aman, aman insya Allah ya. Nah kita pamitan, ya. Setelah itu kita ya minta maaf, ya, karena maaf ya, karena kita ini bertetangga. Tahu-tahu tetangga kita itu punya wis pelem ngaklung nih, tak alaman TV, jipui, bahkan mungkin dijipuk sak keranjang ya. Jipuk ini yang masuknya jipui. Nah ngomong pora, orang ngomong. Iku jenenge nyolong gitu. Nah, aku nek ketemu tangga di sebelah kuwi, Pak Nyepang Putih nih, Pak. Kemarin tuh dulu pas panen kulo jipuk. Ojo nyolong kok ya. Saya jipuk belum jenengan, semene ikhlas kayak gitu kan. Gitu ya. Atau jenengan punya utang tanggane, aku main diutang jenengan lho. Ikhlas kayak gitu kan. Dan apa-apa diminta ikhlas kayak gitu ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita tuh haji, safar, kita ninggalkan dalam kondisi yang tidak ada hubungannya dengan tetangganya, semua sudah selesai semua, itu Allah akan mempermudah semuanya. Kenapa? Karena kita sudah bersih, kita berangkat haji sudah bersih, tidak ada utang sama tonggo-tonggone, tidak nyakiti tangga-tangganya, sudah minta maaf ya, dan seterusnya. Insya Allah itu akan dipermudah oleh Allah ya. Nah kemudian habis itu kita akan berangkat menuju ke embarkasi atau di Mesir Besar. Di situ ada pelepasan dari pemerintah, ya. Kemudian pemerintah melepas kita, ada sambutan sedikit, ya. Diperkenalkan ya, pembimbing-pembimbingnya kita, kemudian tenaga-tenaga medis, para medis diperkenalkan semua. Supaya apa? Nanti Bapak dan Ibu saya gampang. Nah, loro tinggal golek dokter, tinggal golek para medis, ya. Itu pentingnya seperti itu, ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, setelah kita masuk embarkasi, kita nunggu pemberangkatan. Biasanya 1 kali 24 jam. Hari ini masuk embarkasi semua, ya. Bapak dan Ibu, di embarkasi itu ada pemeriksaan, ya. Pemeriksaan itu apa? Sini diperiksa kesehatan. Seandainya tahu-tahu gulone 600, dipending sih. Iso-iso ora iso mangkat. Tahu-tahu gidile kumat, ora iso mangkat. Ya. Makanya jaga sih ya. Apalagi sudah masuk ke amannya, sudah diperkenankan berangkat. Oke, udah masuk embarkasi, udah bisa tempat tidur udah dapat, aman, insya Allah aman. Ya, sebelum itu yang proses yang agak menegangkan itu juga pada waktu pemeriksaan kesehatan. Yang gulone dur, tetap minum obat sih, cepet-cepet sampai waktu pemeriksaan selesai aman. Mama, bapak si muda-muda, ojo ngono ning ngono tapi ojo dadi. Paham ya? Nek dadi 1 minggu wae mesti ngerti karena diperiksa. Pipisnya ibu-ibu diperiksa. Iki plesi ditolak. Pulang dulu tahun ngarep baru boleh berangkat. Ibu-ibu, bapak-bapak sing nom jaga ya. Ngono ya ngono ning ojo dadi. Nah, ngono ya. Ora apa-apa, ngono ya ngono ning ojo dadi. Nek jadi orang iso mangkat, tidak ada toleransi sedikit pun. Plus satu pekan nggak ada toleransi. Wis Pak, ada apa-apa baru satu pekan, tidak ada. Plus udang. Nangis, aduh nangis, sedih banget ya. Ibu-ibu, ya. Ngono, yo ngono, neng ojo jadi ya. Setuju ya? Bapak ini masih muda-muda ini. Nah ini kita diperkenalkan ya sama petugas kloter. Nah, tadi petugas daerah. Sekarang petugas kloter. Dulu ada ada dokter-dokternya, ada ketua kloter dan seterusnya. Ya, next. Kemudian nah ini diperiksa kabeh. Di embarkasi ini, bapak-bapak diperiksa kesehatan, malamnya itu dibagikan paspornya, dibagikan uang living cost-nya, ya, dibagikan macam-macam gitu ya, penjelasan dan seterusnya, ya. Kemudian besok harinya, ya, selama di sini harus ini makan macam-macam disediakan, ya. Ada gelang identitas. Bapak dan Ibu dapat gelang identitas yang bahannya itu dari
tahan api. Apa namanya itu? Dari perak apa dari apa gitu ya. Kenapa? Kejadian pada waktu di Mina 97. Apa namanya? Terbakar. Apa namanya? Kemahnya. Dulu kemah Mina itu aduh sangat kumuh banget. Sekarang udah bagus, udah permanen. Pakai AC meneh, ya. Kemudian dia bakaran. Kemudian ada yang mati, meninggal, bahkan hangus semuanya. Kira-kira identitasnya piye? Yang tinggal hanya gelang itu. Cari gelangnya dapat diambil, ya. Dilihat oh yang meninggal ini gitu. Di samping nanti ada administrasinya, gitu ya. Makanya gelang itu dipakai terus kemana-mana. Di samping itu gelang itu ada identitasnya Indonesia, maktab ineng kene, wong Solo dan seterusnya. Nah hilang golek orang yang biasanya pakai baju pramuka, udah sampai dulu pakai pramuka atau petugas. Tunjukkan, Mas iki aku neng dia, iki gelangku iki nang kene gitu arahe gitu loh. Gitu ya. Jadi gelang itu fungsinya begitu. Itu hebatnya Indonesia itu 200.000 mengelola haji itu diakui dunia. Sampai negara-negara Timur Tengah itu mereka dekat. Hanya tiru gaya Indonesia untuk mengelola haji. Bagus sekali pengelola haji Indonesia, ya. Berbahagialah Bapak dan Ibu dari wong Indonesia, gitu ya. Nah, ini dibagi dokumen-dokumennya, ya. Next. Nah, kemudian kita turun besoknya. Turun, kita akan antri untuk melebu bis akan menuju ke bandara. Gitu ya. Ini perjalanan loh, nyeneng gitu ya. Ini mungkin materi paling seneng iki. Ono gambar-gambar gitu ya. Dan guyu-guyu sithik gitu ya. Nih, antri. Bapak Ibu, ini kini wong pendidikan kabeh iki. Tak amat-amat wajahnya resik-resik ini ya. Ibu tuh ayu-ayu nih ya. Berarti wong pendidikan kabeh. Nek wong pendidikan kabeh, tolong apa namanya? Budaya antri itu dituruti. Paham ya? Kalau antri tidak mungkin ditinggal. Kalau ibu-ibu tahu atau bapak tahu tuh nyelonong itu ketua LIE gitu loh. Kelihatan orang tidak berpendidikan, ya. Saya itu hampir separuh dunia tak ubengi karena saking aku tuh gak punya momongan, gawen dulan tok. Sama Bu Umi itu dulan-dulan tok wis kemana-mana. Negara-negara maju, negara elek memang kita datangin. Itu yang paling hebat itu negara-negara maju, umumnya mereka budaya antrinya sangat tertib. Ini Mas bukti ini kemarin sama-sama saya. Di Cina itu aja contohnya. Mau naik bis itu aja tantri. Nah awal itu kan rebutan toh. Enggak antri siji gitu loh. Ini budaya antri tolong dipelihara. Ya. Jangan di nyelonong-nyelonong. Ketok kayak orang enggak berpendidikan. Gitu ya. Ingat ya, ketok kok meneng kabeh iki piye ya. Kayak terenyuh iki. Aku biasa nyelonong-nyelonong wae gitu ya. Jangan ya, ibu-ibu jangan. Tidak apa-apa wis. Carry dewe enggak apa-apa. Mesti diangkut semua. Ya, enggak mungkin ditinggal, gitu ya. Nah, next. Nah, kemudian di atas bis itu ada tanda identitas, ada apa namanya, ada dapat ini ya, belum dapat ya. Nanti ada tas paspor ya. Nanti dimasukkan di situ ya, tas paspor ya. Nah, ini kita akan menuju ke embarkasi. Nah, ini udah sampai di pesawat di embarkasi. Di airport. Bapak dan Ibu, jujur saya katakan, kalau sudah masuk ya, saya tuh masih merinding ya tadi ya. Kalau sudah masuk embarkasi, sudah masuk embarkasi ya, itulah semua udah lupa semua. Anak-anak itu balik HP, walaupun masih ada sing kerangking telepon ya, tapi tuh rasanya hati kita tuh udah mau ke sana. Lupa sudah semuanya. Apalagi udah naik pesawat, udah naik bis menuju pesawat, ya Allah senengnya saya mati. Seneng wis toh. Seneng tok isine. Ya. Tapi catatan senengnya karena artinya ikhlas. Nah, ting gundul ya surah seneng wis bayar kabeh ya. Yo, nih dalam pesawat. Kita naik pesawat ini. Pesawatnya gede, jangan khawatir. Ya, saya pernah naik pesawat kecil umroh yang namanya Indigo. Dari Jakarta ke India 6 jam. Pesawatnya kecil ya biasa gitu. Jangan udah deg-degan itu. Dari India kita ke mana Pak? Dari India kita ke Jeddah itu ya. Kecil pesawatnya, tapi ya saya pasrah. Wae. Rahasianya supaya penak apa Pak pesawat? Minum antimo atau minum obat tidur. Tahu-tahu tekan gitu loh. Tapi rasa tiru saya. Ini pengalaman. Tahu kalau saya minta obat sama dokter dikasih obat tidur. Pak Lena saya biasa keluar negeri gini. Kalau mau penak iki loh obatnya. Dokter yang ngomong itu. Di belum.
Ternyata saya coba, enak benar. Minum satu, tidur. 2 jam kemudian udah mau sampai. Biasanya 2 jam. 2 jam setelah kita berangkat, pesawat Garuda kita ini dikasih makan. Kemudian 2 jam sebelumnya, kasih makan lagi. Dibangun, kasih makan. Itu selama jam-jam itu, insya Allah tertidur dengan nyenyak. Stamina terjaga dengan baik. Gitu ya. Lah, yuk terus saya ini. Dari dalam pesawat. Oh, nah, saya cerita macam-macam, waktunya ngetek malah. Ya, dalam pesawat. Dalam pesawat 10 jam. Ibu-ibu akan ngopo tuh 10 jam kuwi. Bapak ngopo? Nah, ibu-ibu jadi ibu-ibu mungkin ngrasani tonggone gitu ya. Iso wae ya. Tonggoku ki sugih banget ya, Mbak. Bayu ning sebelahe. Tuh yo dijak haji ora gelem iki. Umroh yo gelem iki lho. Padahal duitnya oke banget. Iki wong ki masuk neraka bakal malah menghukumi diri. Ya itu gue tahu. Jangan ya. Dalam pesawat tunggu 10 jam kita ada beberapa peristiwa yang akan terjadi. Ya. Pertama apa? Yang jelas kewajiban kita sholat. Ya. Kemudian apa? Bapak dan ibu pengen ke toilet. 10 jam ada yang bertahan ada. Ada tergantung orangnya. Kalau saya tidak tahan 2 kali balik ke toilet. Ya. Kalau mandi tidak bisa karena pesawat kecil anunya. Udah dijelaskan tuh ada pesawat tempat toilet di pesawat ya. Dan jelaskan macam-macam bagaimana menggunakan dan seterusnya. Kemudian sholat itu harus dengan tayamum. Tayamum itu caranya begini. Nah, nggak usah mikir ono debu pura atau gini pesawat ono debu rak yo pikir ngono. Pokoknya turuti wae para ulama. Di semua debu itu ada penerbangan. Ya, di mana-mana ada debu. Di pesawat ada debu juga, gitu ya. Udah, setelah itu, setelah itu kita pesawat, kita sholat. Sholat ngadepin di orang usah mikir. Engko malah golek kiblate, ya. Sholat kono kiblate kan malah muter ngene. Ojo. Pokoknya tempat dengan duduk yaitu sholatnya itu, gitu ya. Sholatnya duduk aja. Kemarin saya tidak tahu ya, udah belajar bagaimana, yang jelas seperti itu ya. Nanti kita malah bulan balik ini gitu ya. Ya udah sama. Kalau tidak sama kan jadi repot ya. Sholatnya tetap di mana tempat kita duduk ya. Next. Nah, Bapak dan Ibu kemudian tengok-tengok nunggu terbang. Ya ini belakang ini ada toilet bisa di situ ya. Sambil nunggu kalau capek jalan-jalan tidak apa-apa ya 10 jam. Kalau enggak ya tidur tadi. Seperti teori saya tadi, minum antimo, tidur 14 ya kan. Itu paling nyaman ya. Ini toilet. Enggak usah saya udah dijelaskan tuh tentang toilet. Sudah. Ya sekedar aja. Toilet itu kecil sekali di pesawat ya. Coba masuk. Bapak bisa lihat ini toilet ini dari Kemenak, ya Mas. Kemenak ya. Ini cuma segini anunya, ya. Tempat airnya tinggal ditekan ini keluar air, ya. Ini untuk thread, ini untuk buka ini, ya. Kemudian ini airnya keluar panas dan dingin, ya. Kemudian ini sabun. Ini tempat buang sampah, ya. Ini. Buang sampah ya. Kemudian dijongkok di bawah tempat kita buang ini tempat buang sampah. Masukkan di sini. Ini pramugari dia yang ngelapin biar enggak ya. Jangan sampai berserakan di bawah ya, tidak boleh. Next ada. Oke, Bapak dan Ibu, sampailah kita di Madinah. Ini gelombang siji. Ya. Senang ya, 10 tahun, 10 jam terbang. Tidak usah khawatir. Namanya pesawat Garuda itu pesawat bintang 5. Kayak hotel bintang 5 itu pelayanan cukup. Ibu-ibu pengen minum, Mbak, saya pengen minum, Mbak, airnya hangat ya, kasih. Mbak, saya pengen teh, dikasih. Ya. Mbak, saya pengen apa-apa dikasih. Ada yang belum naik pesawat, jangan ngancung. So ndak isin itu. Wong kota tahun Mbak jangan ngacung ya. Tapi dia kalau pernah naik pesawat, umpamanya waktu dekat naik pesawat, coba ke toilet gitu ya, biar nanti tidak bingung gitu ya. Coba bagaimanapun mau pipis apa nggak habis, coba nili toilet ya. Orang umum ngerti ya. Supaya apa? Supaya pengalaman gitu ya. Ya. Kemudian kita sampai di ini di ruang tunggunya Madinah. Ruang tunggu Madinah itu bagus. Madinah itu bagus, pelayanannya cepat dan jaraknya ke kota dekat. Ya, kalau kita ke Jeddah, kalau kita nanti mau ke Mekah, perjalanan masih 2 jam lagi. Tapi kalau Madinah hanya 15 menit, 20 menit sudah sampai ya. Nah, ini diperiksa. Bapak dan Ibu nanti akan dapat paspor semuanya. Paspor itu gunanya sebagai pengganti identitas kita.
Nggak perlu nggak KTP. Bawa KTP boleh lah, tapi tidak dipakai. Yang dipakai itu paspor. Paspor yang hilang orang iso bali. Jadi TKW neng kono. Makanya jangan sampai hilang. Paspornya disimpan baik-baik, gitu ya. Nah, diperiksa, semua periksa. Ini antri meneng. Ojo nyelonong. Ya, ada saya ngamati dari orang sebelah sana. Tahu-tahu nyelonong, dia nyelonong gitu. Jadi yang ngurusi paspornya ngeliatin aja gitu ya. Pada waktu dia mau masuk disuruh belakang sana. Sampai carry dewe itu tak dilayani. Tak lain sampai ya udah tak dewe baru dilayani gitu ya saya maksud ya. Kenapa? Karena dia nyelonong tadi. Dia mati, di sini kelihatan ya. Nah, ini kita sampai di bandara. Bandaranya itu di Madinah bagus ya. Ini kita perjalanan ke Madinah. Tapi bandara di Mekah itu tenda-tenda ya. Nah, Madinah kita udah sampai ke hotel. Masuklah kita ke hotel. Kita masih berpakaian biasa ya. Di hotel itu biasanya yang paling ribut apa? Bagi kunci kamar. Ibu-ibu kan sudah ditetapkan ya temannya dia ada listnya ya. Kemudian kadang-kadang bagi yang tidak sabar, bagi yang biasa nih mutung, ono sing biasa mutung ora? Neng gitu. Ojo sok mutung. Setuju mboten? Sabar wae, terima wae. Sing biasa nang kene mutung belajar ning kono supaya ora mutung. Engko mulih ke Indonesia mutungnya surat dadi meneh. Gitu ya. Apa sebabnya? Kadang-kadang sing siji entuk lantai 30. Kalau Madinah masih enak 14 waktu tinggi dapat 14. Konco ini entuk lantai siji ngamuk-ngamuk. Aku ki urutan pertama, aku bayar pertama sih, aku pejabat aku ngene kok lantai 14 iki to. Nesu-nesu wae karome. Wonten Pak sing seneng nesu. Wonten enten ya. Udah terima aja. Wong lipnya itu kayak merem tekan. Masuk lip merem tekan. Les gitu ya. Setuju ya? Jangan rame pada waktu bagi kunci kamar. Apalagi pada waktu berihram. Wis pakai ihram, rebutan kunci kamar kena dam. Ya, karena apa? Tukaran ya. Nah, kemudian ayo Mas. Kemudian sampailah kita di Madinah. Di Madinah 9 hari. Nah, ngapain? Ringkes saja ya, nanti tidak terlalu panjang. Nanti masih perjalanan. Ini yang belum masuk haji loh ini. Baru di Madinah. Madinah ngapain? Kita berada di Masjid Nabawi, berada di hotel-hotel. Ini hotel semuanya. Hotel Madinah itu biasanya nggak jauh, dekat-dekat gitu ya. Masih terjangkau, jalan kaki masih nyaman di Madinah. Itu bulan apa ya? Bulan Maret ya. Insya Allah musim dingin Bapak Ibu. Lebih dah dingin gitu ya. Kalau kena bulan Mei, Juni, Juli, seterusnya sampai panasnya tidak umum, ya. Insya Allah Maret, ya, April lah ujung-ujung April itu udah mulai masih dingin. Berdoa lagi ya Allah mudah-mudahan nyaman gitu ya. Ini musim panas kalau kita tidak kuat Bapak dan Ibu. Tapi ada yang suka musim panas. Kalau saya tetap senang musim dingin, ya. Nah, Bapak dan Ibu di Madinah itu kita banyak sholat harus mengikuti sholat di masjid. Walaupun nanti kita ada ziarah. Nanti ziarah ketua rombongannya nanti ziarah itu akan cepat-cepat pulang, kita akan sholat di Masjid Nabawi. Supaya minimal tidak meninggal sholat jamaah di masjid ya. Nah, kemudian kita ziarah beberapa tempat dan di antara makam Rasulullah di bawah ini ada Rasulullah. Makam Rasulullah bersama dua sahabatnya. Siapa? Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Di sini. Nanti kita bisa ziarah dalam sana, ya. Dan ini kita foto-foto, ya sih. Biasa diusir, alhamdulillah ini tidak diusir, ya. Kemudian masang spanduk, biasa tidak boleh, ini boleh. Ini berarti barokah amal suada, gitu. Nah, terus Mas. Nah, ini raudah. Yang paling penting itu di samping kita banyak sholat, kita bisa masuk ke raudah, ya. Raudah itu di pintu bambu salam di sini. Ini biasanya sebelah samping sana ya. Sebelah samping ini ya. Masuk sini melewati ini tempat raudah. Jadi kalau kita masuk dari sana, kita melewati raudah dulu ya. Ini melewati raudah dulu ya. Lalu sampai raudah, setelah raudah makamnya Rasulullah. Ini. Kemudian kita keluar. Ya keluar kalau arah kita ke sana, kita terus sana. Kalau arah kita balik, kita balik ke sini. Di mana tempat tinggal kita. Yang pokok bisa masuk ke raudah di antaranya.
Raudhah itu salah satu tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Nanti bapak dan ibu akan dimintai doa sama tetangga-tangganya, teman-temannya. Kemudian suruh nyatet nih buku. Ibu-ibu bawa buku kecil itu ya. Doanya mbak, yuk catat nang kene. Doanya bu, yuk catat nang kene. Jadi saat buku itu banyak doa-doa supaya kita tidak lupa. Kemudian ada kesempatan kita bacakan doanya itu satu persatu. Yang minta mantu, yang minta utangnya lunas, ya dibacakan aja. Ya, seandainya tidak sempat, diringkes doanya. Ya Allah, mudah-mudahan doa yang ada dalam buku ini dikabulkan semuanya. Enak toh? Enak itu, wis selesai. Tapi ojo ngono kan kita itu ada waktu yang lama ya. Kalau di Raudhah tidak bisa. Raudhah itu paling 10 menit. Catatan ya, di Raudhah itu disiapkan doa-doa yang skala prioritasnya. Ya, jadi doa itu ada skala prioritasnya. Manusia ini kan semua punya masalah. Betul nggak? Oh, kita siti ini masalah. Anaknya beda umur 30, rong itu bojo, ya masalah. Ya, anaknya cilik-cilik beling-beling, ya masalah. Bapaknya beling, ya masalah. Nah, maka diuruti itu ya. Doanya apa sih? On bayar utangnya oke? Yuk, moga-moga sekali lunasi utangnya. Kemudian bawa bapak beling, ya bapak beling supaya sadar. Belum dapat mantu, bayar mantu. Terus yang lain-lain yang dalam buku tadi itu kayak gini. Masih ada waktu tadi, ya. Kata kunci tadi, ya Allah kabulkan semua yang ada di buku ini. Itu yang terakhir. Ya, yang lain yang skala prioritas itu karena ini tempat mustajab dan waktunya sedikit di Raudhah itu. Ini tempatnya Raudhah, ya. Ini ada mimbar tempat imam. Ini ada mimbar tempat ini. Ya, ini. Jadi cagaknya Raudhah tuh kayak gini. Ya. Masya Allah, seneng banget ini. Ini rebutan maksud itu. Kalau dapat 2 kali itu alhamdulillah. Ya, siapa tahu. Nanti bisa pakai tasrik apa itu. Pakai aplikasi juga bisa. Ya, di sini. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua bisa masuk di Raudhah, bisa berdoa di sana. Gitu ya. Next terus saja. Raudhah. Nah, kembali ini makamnya Rasulullah. Bisa masuk dari sana tadi yang saya tunjuk tadi. Masuk dari sana berjalan ke sini, dari sana jalan ke sini. Nah, ini Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Ini dia ada 3 pintu. 1, 2, 3. Tapi beliau itu pada di sini. Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Dia jajar gitu. Oke? Okay? Mudah-mudahan ke sana ya, diusahakan. Di sini bersalawat. Ya, banyak salawat. Jadi kalau masuk ke Madinah, kalau kita terbang Madinah, itu diperbanyak sholawatnya, ya. Jadi dari pesawat, kalau kita dari Indonesia ke Madinah, diperbanyak sholawatnya, ya. Mau jalan dari airport ke mana? Ke kota, banyak sholawat. Insya Allah tuh aman, Bapak dan Ibu. Masuk gampang, jalannya mudah dan seterusnya. Saya itu biasa bolak-balik sih pengalaman kayak gitu. Wah, aku udah masuk kota Madinah, sholawat terus habis-habisan. Dipermudah Allah, dipermudah, ya. Nah, sini ya. Wah, nanti akan ketemu di sini saudaraku. Sing belum pernah ke sini, gitu ya.